Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 22 April 2021 dengan episode Jangan Menyerah. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 3,7% menjadi 8,6%. Kemudian ada dari Japan Supermarket Sales Year on Year yang naik dari sebelumnya minus 2,1% menjadi 1,3%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Nusaraya Cipta Tbk atau NRCA yang mencatat penurunan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi 55,12 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020 dari laba 101,16 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Kino Indonesia Tbk atau Kino yang membukukan penjualan sebesar 4,024 triliun rupiah pada periode Januari hingga Desember 2020. Angka ini turun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yang sebesar 4,678 triliun rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Kedaung Indah Ken Tbk atau KICI yang targetkan penjualan ekspor tumbuh 10 hingga 20% pada tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 21 April 2021 IHSG ditutup melemah sebesar 45 poin atau 0,75% ke level 5.993. Sektor industri konsumsi, industri dasar keuangan infrastruktur, aneka industri perdagangan properti pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 512 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Jepang darurat corona. Tokyo dan Osaka tampaknya mulai tidak berdaya nih bosku menghadapi tekanan yang ditimbulkan dari kenaikan COVID-19. Tokyo dan Osaka sudah meminta pemerintah Jepang untuk memberikan pengumuman darurat sebagai upaya untuk membatasi kenaikan wabah virus corona. Pengumuman darurat ini lagi-lagi berpotensi akan membatalkan Olimpiade yang sebelumnya akan dilaksanakan oleh Jepang, yang dimana Olimpiade tersebut sebelumnya tertunda. Gubernur Tokyo Yuriko Koike dan Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura mengatakan bahwa mereka akan mengupayakan untuk melakukan deklarasi keadaan darurat sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kenaikan virus lebih lanjut. Masalahnya adalah yang ingin melakukan deklarasi adalah dua daerah terbesar di Jepang dan yang merupakan ekonomi terpenting bagi Jepang. Diperkirakan Yoshihide Suga akan menyampaikan darurat corona pada pekan ini dan ada potensi prefektur Hyogo dan Kyoto pun akan diberlakukan keadaan darurat. Dalam rencananya, Tokyo berencana untuk memberlakukan keadaan darurat dari 29 April hingga 9 Mei. Langkah pembatasan COVID tersebut berpotensi untuk menutup pusat perbelanjaan, tempat hiburan termasuk karaoke juga berpotensi ditutup sementara. Hal tersebut berpotensi untuk menekan inflasi Jepang pada bulan mendatang. Apalagi seperti yang kita ketahui, Jepang mulai berusaha untuk pulih sekalipun pelan. Kasus COVID di Jepang terus mengalami peningkatan. Terakhir dalam satu hari ada 843 infeksi baru dan jumlah tersebut merupakan yang tertinggi kedua setelah bulan Januari lalu. Pemerintah Jepang diperkirakan akan mendukung langkah tersebut, sehingga Suga diperkirakan akan menyampaikannya kepada publik pada hari Jumat mendatang termasuk syarat dan jangka waktu keadaan darurat tersebut berlaku. Yang kami khawatirkan, di tengah usaha pemulihan dari Jepang untuk bangkit, lockdown berpotensi memberatkan perekonomian Jepang ke depannya. Lockdown ini akan menjadi tekanan aktivitas perekonomian yang kami perkirakan akan berpengaruh terhadap inflasi. Apalagi Jepang berusaha untuk membuka kembali Olimpiade yang sebelumnya tertunda, yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Suga sendiri berjanji untuk tetap menjalankan Olimpiade sesuai jadwal sebagai bukti bahwa dunia telah berhasil mengalahkan corona. Jepang sejauh ini baru memulai suntikan vaksin terhadap 126 juta masyarakat, ditambah dengan vaksin dari pemerintah. Pemerintah Suga pada awal tahun pertama pernah melakukan lockdown dan ini akan menjadi lockdown yang kedua kalinya. Namun kami meyakini Olimpiade masih akan dipertimbangkan hingga mendapatkan perkembangan yang lebih jelas terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi, khususnya COVID-19. Lagi pula apabila kita bandingkan Jepang dengan negara G7, Jepang termasuk negara yang memiliki tingkat kematian paling rendah akibat COVID dan memiliki tingkat jumlah korban terinfeksi yang paling sedikit. Tentu kami berharap apapun itu Jepang harus tetap semangat karena pemulihan sudah ada di depan mata.
Bank Sentral Jepang sendiri beberapa hari yang lalu juga sempat melakukan fleksibilitas dalam kebijakannya, yang dimana dibuat dengan sangat berhati-hati untuk dapat mempertahankan ekspektasi ekonomi dalam jangka waktu panjang, namun tetap berharap inflasi akan bangkit. Bank Sentral Jepang juga akan melakukan perluasan rentang pergerakan terkait dengan imbal hasil obligasi dan target pembelian untuk dana saham dalam kebijakan 3 bulanan. Akibat dari perubahan tersebut tentu akan membuat Bank Sentral Jepang akan lebih luas dalam membuat kebijakan, meskipun hal tersebut berarti Bank Sentral Jepang membeli lebih sedikit aset yang dianggap sebagai sebuah langkah mundur. Seperti apapun kebijakannya, Bank Sentral Jepang sudah mengatakan bahwa tidak akan menghapus target yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral Jepang mengenai inflasi sebesar 2%. Ada sesuatu hal yang berbeda menurut kami dengan kebijakan dari Bank Sentral Jepang nih bosku. Kalau Bank Sentral Amerika dan Eropa cenderung memberikan stimulus tanpa mungkin memikirkan efek sampingnya, Bank Sentral Jepang terlihat lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan untuk memberikan stimulus terkait dengan efek samping yang akan diberikan. Sejauh ini Bank Sentral Jepang ingin memperluas jangkauannya namun dengan tindakan yang tidak seluas jangkauannya, sehingga mungkin efeknya lagi-lagi mungkin tidak akan terlalu berasa di pasar. Jepang semoga bisa melewati masa-masa sulit, karena biar bagaimanapun pemulihan Jepang akan menjadi keuntungan untuk kita. Kemudian cerita selanjutnya datang dari BSKJI. Kementerian Perindustrian memacu kinerja industri logam agar bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kemenperin pun menargetkan pertumbuhan sektor industri logam dasar sebesar 3,54% pada tahun ini. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI, Dodi Rahadi, mengatakan industri baja diklaim merupakan sektor high resilience yang mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan siap untuk kembali meningkatkan kemampuan dan performanya di tahun ini. Ia mencatat nilai impor untuk HS produk SNI wajib 2020 sebesar 102 triliun rupiah, turun jika dibandingkan 2019 sebesar 133 triliun rupiah. Sehingga perlu perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pertumbuhan industri baja nasional. Dengan demikian tidak ada celah banjir produk impor yang tidak berkualitas ke pasar dalam negeri. Penerapan SNI wajib pada produk logam juga bertujuan untuk merealisasikan target substitusi impor sebesar 35% pada 2022. Menteri Perindustrian mengatakan pada tahun lalu industri logam dasar dapat tumbuh 11,46%. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Menteri Perindustrian menyatakan diperlukan instrumen yang mampu memacu daya saing produk nasional sekaligus menjadi kesehatan serta keselamatan konsumen dan lingkungan, termasuk di sektor industri logam. Dengan tetap mengedepankan asas fairness dalam perdagangan internasional, implementasi SNI wajib dapat bertujuan untuk meningkatkan akses pasar luar negeri dan menekan laju impor. Penerapan instrumen berupa pemberlakuan SNI secara wajib, fokus utamanya adalah untuk produk-produk yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan atau K3L. Kami melihat, guna mendorong industri logam nasional yang berdaya saing tinggi, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif. Hal tersebut dinilai dapat menopang utilisasi serta kemampuan inovatif pada sektor tersebut. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.926 hingga 6.039. Namun tetap hati-hati nih bosku, penguatan mungkin hanya akan sementara. Tekanan virus corona yang berada di Jepang dan India tetap menjadi perhatian pelaku pasar dan investor terkait dengan pemulihan ekonomi dunia. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Antam, kemudian yang kedua ada dari Elsa, dan yang ketiga ada dari Tins. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KEM atau PT Campina Ice Cream Industri Tbk yang berharap penjualan meningkat saat Ramadan dan Lebaran. Bulan Ramadan dan Idul Fitri merupakan momentum bagi perusahaan dalam meningkatkan penjualannya. Momentum hari besar keagamaan ini tentunya perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan. Meskipun sedang dihadapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tidak menutup kemungkinan akan mendorong penjualan produk-produk es krim. Optimisme akan pemulihan ekonomi nasional tengah mencuat seiring berlangsungnya program vaksinasi COVID-19, sehingga masyarakat tidak lagi ragu melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren per jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 260 dan tingkat probabilitas sebesar 50%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 280 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Kemudian yang kedua ada dari ACES atau PT Es Hardware Indonesia Tbk yang akan menambah gerai baru di Bandung, Jawa Barat.
Pembukaan gerai baru yang dilakukan oleh manajemen perusahaan di wilayah Bandung, Jawa Barat merupakan langkah strategis penetrasi perusahaan dalam memperluas penjualan dan mendekati ke pelanggan atau calon pelanggan baru. Gerai tersebut merupakan gerai yang ketiga sepanjang tahun 2021 yang akan memiliki luas sekitar 900 meter persegi, sementara target perusahaan di tahun 2021 yang akan menambah sekitar 10 gerai baru, di mana gerai pertama berlokasi di Kudus, Jawa Tengah, dan kedua di Tangerang, Banten. Sayangnya berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1400 dan tingkat probabilitas sebesar 45%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1995 dan tingkat probabilitas sebesar 83%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.